Rekor ya. Oh, Oke. baik. Selamat sore teman-teman semuanya. Nah, di sini kita akan belajar bareng tentang review artikel Topil. Nah, di sini aku akan bawain berjudul Board Nationality and Educational Background, Diversity and Corporate Social Performance. Nah, artikel ini tuh ditulis oleh Haryoto et al. Pada tahun 2018. Next. Nah, sebelum kita beralih ke hal-hal yang lain, kita akan coba uh, lihat nih apa aja yang kita akan bahas dalam beberapa waktu ke depan. Nah, yang pertama kita akan bahas terkait dengan journal identity, yaitu identitas jurnalnya. Kemudian yang kedua kita akan bahas pendahuluan. Kemudian yang ketiga kita akan bahas terkait dengan literatur review dan hipotesisnya. Yang keempat kita akan bahas terkait dengan metodologi. Kemudian selanjutnya kita akan bahas terkait dengan hasil regresi dari penelitiannya dan yang terakhir adalah kesimpulan. Next. Nah, kita udah masuk ke jurnal identity. Nah, di sini untuk penulisnya itu ada Maretno Agus Haryoto, Indrarini Laksmana, dan Yawenda. Nah, untuk jurnal ini itu untuk paper ini dimuat dalam jurnal Corporate Governance di International Journal of Business in Society. Nah, untuk penerbitnya itu adalah Emerald. Untuk volume dan issue number-nya berada pada volume 19 dan issue number yang kedua. Dan untuk publication year-nya pada tahun 2008. Nah, di samping itu ada visualisasi bentuk dari papernya. Oops. Nah, kita akan mulai masuk ke introduction. Nah, di sini kita akan bahas, kita akan mengulik kenapa sih peneliti kok mau untuk melakukan penelitian ini gitu. Apa yang melatar belakangi peneliti untuk menulis paper ini. Nah, di sini untuk backgroundnya, yang pertama adalah bahwa peneliti untuk melakukan penelitian ini itu berawal dari meningkatnya tren warga negara asing yang duduk dalam Dewan Direksi Perusahaan di Amerika Serikat dan implikasi potensial dari tren ini itu berimplikasi terhadap kinerja perusahaan. Nah, di sini pada penelitian Haryoto khususnya dibahas terkait dengan kinerja sosial perusahaan atau CSP. Nah, kemudian dengan adanya globalisasi yang berdampak pada komposisi dewan dan direksi, ini mengakibatkan adanya minat yang besar nih untuk memahami bagaimana keragaman kewarganegaraan dan latar belakang pendidikan para direktur itu bisa mempengaruhi corporate social performance-nya. Nah, penelitian itu pergeseran ke arah pendekatan yang lebih berorientasi pada pemangku kepentingan, terutama di perusahaan di Amerika Serikat. Nah, dengan mengatasi kesenjangan dalam literatur ini, peneliti di sini Haryoto itu bertujuan untuk memberikan wawasan yang berharga bagi para perusahaan yang ingin meningkatkan kinerja sosial dan keterlibatan pemangku kepentingan mereka. Nah, di sini juga terdapat previous research. Jadi, sebelum ada penelitian ini itu sudah ada beberapa peneliti yang meneliti terkait dengan hal ini gitu. Nah, di sini biasanya untuk riset itu biasanya ada tiga kemungkinan. Ada positif, ada negatif, dan ada tidak berpengaruh. Nah, dalam hal ini, pada penelitian terkait dengan variabel ini, itu semua previous research-nya itu berpengaruh positif. Dimana kalau misalnya X-nya naik, maka Y-nya juga naik. Nah, untuk previous research yang pertama itu untuk variabel independennya itu birth nationality and educational background diversity. Nah, tapi untuk uh, dependennya itu firm financial performance. Nah, kemudian yang kedua itu variabel independennya board independence dan board diversity pada gender, race, tenure dan expertise. Tapi untuk dependennya itu menggunakan CSP. Next. Nah, di sini juga sama, tiga penelitian yang lainnya juga sama, uh, berpengaruh positif gitu antara diversity dengan uh, CSP. Tapi di sini untuk novelty-nya, kalau tadi kan kebanyakan dependennya apa, independennya apa. Misalkan kalau di sini keterbaruannya itu Haryoto menguji atau mengeksplorasi hubungan antara board nationality dan educational diversity terhadap CSP, terutama pada konteks perusahaan di Amerika Serikat. Next.
Nah, kita beralih kepada bab yang selanjutnya, yaitu literatur review dan hipotesis. Nah, pada literatur review ini dibahas terkait dengan kerangka teori yang digunakan oleh penelitian ini. Di sini ada dua teori yang digunakan. Yang pertama ada upper echelon theory dan social categorization theory. Nah, untuk upper echelon theory, ini tuh mengaitkan kognitif dan demografis dari tim manajemen puncak dengan hasil strategis dan kinerja perusahaan. Jadi intinya pada teori ini itu melihat hasil organisasi sebagai cerminan dari nilai dan basis kognitif individu yang berpengaruh di organisasi. Nah, sedangkan pada teori yang kedua ada social categorization theory, di mana ini tuh membahas proses di mana individu mengklasifikasikan diri dan orang lain ke dalam kategori sosial berdasarkan karakteristik. Nah, kalau misalnya pada penelitian ini, karakteristiknya itu adalah terkait dengan kewarganegaraan dan latar belakang pendidikan. Nah, selanjutnya kita akan bahas terkait dengan hipotesis. Nah, jadi untuk suatu penelitian itu biasanya ada dugaan sementara. Kira-kira nanti hasilnya akan positif atau negatif atau justru tidak berpengaruh. Nah, di sini terdapat dua hipotesis. Hipotesis yang pertama adalah bahwa tingkat Board National Diversity itu akan meningkatkan atau berpengaruh positif terhadap CSP. Sedangkan yang kedua itu adalah tingkatan dari Board Educational Background Diversity itu berpengaruh positif terhadap CSP. Dari sini sebenarnya kita sudah bisa lihat ya apa variabel independennya dan apa variabel dependennya. Tentunya di sini untuk variabel independennya itu ada dua. Ada Board National Diversity itu terkait dengan keberagaman kewarganegaraan dari Dewan. Sedangkan yang kedua itu ada Board Educational Background Diversity, mencakup latar belakang atau background pendidikan dari para Dewan. Next. Nah, di sini kita sudah mulai masuk ke metodologi atau biasanya membahas terkait dengan sample selection kemudian pengukuran variabel gitu ya. Nah, pada penelitian ini itu menggunakan data dari perusahaan di Amerika Serikat, di mana datanya itu diperoleh dari BoardX untuk periodenya di sini 2000 sampai 2013. Nah, di sini untuk BoardX ini mungkin kalau misalnya kita kenal mungkin banyak semacam IDS, terus bursa efek, atau Bloomberg gitu. Jadi untuk pengumpulan data, jadi datanya diambil dari sana. Kemudian di sini penelitian ini juga cukup bagus karena untuk periodenya itu nggak cuma 5 tahun, 6 tahun, tapi hingga 13 tahun, cukup lama kan. Nah ini biasanya dengan jangka waktu yang cukup lama itu akan membuat penelitian menjadi semakin lebih baik gitu. Karena ada beberapa hal yang mungkin saja berubah dalam tiap tahunnya. Kemudian penelitian ini itu mengklasifikasikan ke dalam 8 wilayah yang berbeda berdasarkan klasifikasi wilayah dari United Nations atau PBB. Nah, untuk 8 wilayah ini itu mencakup North America, South America, Europe, Eastern Europe, Australia, Asia, Middle East, dan Afrika. Nah, untuk membangun sampelnya ini sendiri itu menggunakan namanya 3 indeks, yaitu ada di IVN, kemudian DIVBA, dan DIVMA. Buat yang belum tahu, mungkin untuk DIVN ini maksudnya adalah Director Nationality Diversity Index. Jadi ini indeks untuk mengukur yang namanya national diversity. Sedangkan untuk DIVBA, DIVBA itu adalah Undergraduate Degree Diversity Index. Ini untuk mengukur dari segi latar belakang pendidikan. Nah, untuk latar belakang pendidikan ini sendiri, itu dibagi menjadi dua, teman-teman. Untuk pertama, itu ada yang bachelor degree, kemudian yang kedua ada master degree. Kalau bachelor degree ini yang biasanya S1, sebenarnya itu yang S1. Kalau yang master ini biasanya adalah S2 dan S3, seperti yang bergelar master dan doktor, gitu, teman-teman. Nah, eh, indeks ini juga diukur dengan namanya Blau Heterogeneity Index. Nah, untuk sampel akhir dari penelitian ini, tadi kan dikumpulkan datanya dari Board X ya. Nah, untuk jumlah datanya, terakhir ini sebesar 6.649 observasi, di mana ini mencakup 879 perusahaan. Nah, tadi kan kita sudah sedikit menyinggung nih tentang namanya variabelnya. Nah, di situ ada variabel apa saja yang digunakan dalam em, penelitian dan bagaimana cara pengukurannya. Nah, di situ ada CSP, ada CSP sendiri di situ ada dibagi menjadi
dua nih, ada juga ada CSP STR dan CSP Con, CSP Con. Nah, untuk CSP STR ini sendiri itu skor dari CSP Strength. Sedangkan untuk CSP Con itu adalah skor dari CSP Concern. Yang mana ini jika digabung itu menghasilkan net of CSP. Jadi ya CSP itu. Kemudian dari namanya CSP ini itu memperhatikan beberapa kategori. Terdapat 5 kategori. Ada community, diversity, employee, environment, dan product. Di situ juga sudah ada keterangannya terkait dengan definisi dari com itu apa, div itu apa, m itu apa, environment itu apa, dan lain-lain. Nah, untuk tadi kan untuk variabel dependennya. Nah, untuk variabel independennya, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, ada 3. Ada div-n, div-ba, dan div-ma. Untuk div-n ini terkait dengan diversity index untuk director nationality. Kemudian untuk div-ba ini terkait dengan um, bachelor degree, terkait dengan diversity terkait dengan bachelor degree, sedangkan DIVMA ini terkait dengan diversity index yang master and or advanced degree. Advanced degree ini biasanya seperti doktor, PhD, dan lain-lain. Nah, selain ada dependent dan independent, di sini penelitian ini juga memasukkan namanya control variable. Jadi control variable itu memastikan bahwa tidak ada variabel yang mungkin diabaikan gitu dalam suatu penelitian. Jadi ada tambahan control variable gitu. Dan di sini cukup banyak dan penelitian ini juga cukup bagus karena telah melibatkan 15 kontrol variabel. Nah, di sini yang pertama ada untuk kontrol variabelnya ada total aset, kemudian ada firm net revenue, ROA, kemudian uh, ada total debt, kemudian ada advertising dan lain-lain hingga institutional ownership uh, shareholding. Next. Nah, selanjutnya selain kita bahas terkait dengan variabelnya, kita udah mulai masuk ke sampel statistik. Nah, biasanya kalau di penelitian Indo, itu untuk sampel statistik, hasilnya itu biasanya udah masuk ke regression, udah masuk ke result. Tapi di sini mungkin berbeda dengan cara dimasukkan ke metodologi. Sedangkan untuk di resultnya nanti di penelitian ini, itu hanya mencakup dua, ada regression result dan probabilitas saja. Nah, untuk yang sampel statistik di sini, yang pertama di tabel ini, itu menyajikan pengukuran CSP dan kewarganegaraan dari Dewan. Nah, CSP ini mencapai titik terendah pada tahun 2009, di mana skor untuk CSP hampir sama dengan skor CSPR, CSPSTR. Nah, CSP ini mencapai poin tertinggi pada tahun 2013, di mana ini merupakan tahun sampel yang terkini dengan peningkatan paling signifikan terjadi pada kategori karyawan. Nah, kemudian untuk tabel yang kedua, di situ ada deskriptif statistik untuk yang kontrol variabel. Nah, untuk yang kontrol variabel ini, di sana ada dibahas terkait dengan mean, kemudian ada median, dan juga standard deviation ya. Nah, di sana untuk aset atau itu adalah 8,155 dengan median adalah 7,987. Nah, dengan adanya hal ini itu menunjukkan bahwa rata-rata dan median total aset itu masing-masing 3,48 miliar dan 2,94 miliar. Nah, kemudian untuk rev atau revenue tadi itu mainnya adalah 7,739 dan mediannya adalah 7,593 dan lain-lain. Kemudian selanjutnya ada tabel yang tabel yang ketiga. Untuk tabel yang ketiga ini menyajikan statistik deskriptif dari dua kelompok. Nah, di sini itu dibagi lagi nih. Ada namanya diverse boards sama yang namanya homogeneous boards. Jadi di sini terkait dengan dewan yang beragam, sedangkan yang sebelahnya terkait dengan dewan yang homogen. Nah, di sini untuk skor dari Dewan yang Beragam itu menunjukkan skor yang lebih tinggi daripada CSPSTR, di mana ini signifikan pada tingkat 1%. Dan untuk CSPS-CON itu sedikit signifikan, hanya pada tingkat 10%. Nah, jadi untuk CSPSTR ini itu lebih tinggi dibandingkan dengan CSPS-CON. Next.
Nah, di sini masih terkait dengan sampel statistik, yaitu pada tabel keempat itu di sana dibahas terkait dengan correlation coefficient. Kalau biasanya di penelitian Indo itu terkait dengan namanya Pearson correlation ya, itu biasanya terkait dengan correlation coefficient. Nah, di sini itu bisa dilihat terdapat banyak yang cukup signifikan, di mana ini menunjukkan bahwa korelasi antara kewarganegaraan dari dewan dan ukuran keragaman dari latar belakang pendidikan para dewan itu adalah dua variabel yang penting. Ini statistik menunjukkan bahwa dia adalah signifikan. Next. Nah, saatnya kita masuk kepada yang intinya nih di regression resultnya, hasilnya gimana gitu ya. Nah, di sini untuk regression result nanti itu akan dibahas ada dua, ada regression result dan ada yang namanya robustness test. Yang pertama kita akan bahas terkait dengan regression result atau hasil regresinya nih. Di situ kan ada tabel 5 itu namanya Fixed Effect Regression of CSP on Board Nationality and Educational Background Index. Nah, di mana jika bisa kita lihat di situ untuk semua indeks keberagaman baik itu DIFN, DIFBA maupun DIFMA itu secara positif dan signifikan mempengaruhi CSP. Nah, itu kan bisa dilihat kan apa untuk bintangnya itu ada tiga. Bintang tiga itu maksudnya adalah dia signifikan pada presentasi 1%. Jadi udah sangat bagus gitu ya. Nah, sehingga dengan adanya ini itu menunjukkan bahwa namanya keberagaman, baik itu keberagaman kewarganegaraan maupun keberagaman latar belakang pendidikan, itu mendukung hipotesis. Nah, kemudian di situ juga bisa lihat bahwa itu kan tadi terkait dengan variabel dependen dan independennya. Sekarang kalau kita coba bandingkan antara variabel dependennya dengan kontrol variabelnya, di situ kita bisa lihat bahwa untuk aset dan ROA itu menunjukkan adanya hubungan yang negatif gitu, dengan debt. Nah, ini menunjukkan bahwa perusahaan yang lebih besar dan lebih menguntungkan itu lebih memiliki banyak sumber daya untuk melakukan CSP. Dengan leverage keuangan yang lebih tinggi, ini memiliki jumlah arus kas bebas yang lebih rendah untuk CSP. Nah, selain aset ROA dan DTR itu biasa itu di situ juga ada terkait dengan advertising. Nah, di situ itu dia berhubungan positif dengan CSP. Nah, ini menunjukkan apa? Ini tuh menunjukkan bahwa perusahaan yang menekankan diferensiasi produk atau periklanan di apa advertising ya, itu memiliki CSP yang lebih baik. Nah, kemudian di situ juga ada CSP berhubungan positif dengan uh, PCT in-depth dan analysis. Tuh. Selanjutnya di sebelahnya itu ada tabel 6. Nah, untuk tabel 6 ini view effect revision of CSP STR dan CSPS C di mana di sini bahwa si PSTR itu meningkat sebesar 0,69, 0,23, dan 0,28 untuk setiap kenaikan 0,1 pada indeks Blau. Kan tadi sudah kita sebutkan kan di awal untuk uh, pengukurannya itu menggunakan namanya indeks Blau gitu. Nah, sedangkan pada koefisien CSP-CON itu tidak signifikan secara statistik. Next. Nah, ini masih terkait dengan regression result. Nah, di sini itu di penelitiannya Haryoto itu banyak terkait dengan hasilnya, seperti yang juga sebelumnya pernah dikatakan oleh Pak Sigit ya, bahwa meskipun dia dependen atau independennya itu sedikit, tapi mereka mempunyai cara untuk bagaimana caranya biar kita bisa menceritakan itu dengan lebih baik lagi dengan cara menambah atau membagi tadi ya. Ada kan tadi untuk CSP itu kan di sini Haryato itu membuat lebih banyak cerita dengan cara membagi antara CSPSTR dan CSPSCON. Nah, di sini untuk tabel 8 tabel 7 maaf. Di sini untuk tabel 7 itu menunjukkan bahwa DIFN dan DIFBA itu berhubungan positif semua dengan semua komponen CSP. Bisa dilihat ya di situ. Nah, sedangkan untuk DIFMA itu juga berhubungan positif dengan seluruh komponen CSP. Namun, itu dikecualikan dari CSR Pro. Nah, jika bisa ditarik secara keseluruhan,
itu tuh meskipun ada yang berubah positif, ada yang negatif, tapi karena banyak signifikannya, jadi secara keseluruhan itu bisa didukung dengan bukti yang konsisten sehingga keduanya bisa mendukung namanya hipotesis. Next. Nah, di sini kita sudah mulai masuk ke robustness test. Jadi robustness test ini adalah suatu tes untuk menguatkan analisis regresi yang utama ya. Untuk robustness test ini sendiri, itu di penelitian Haryoto, itu menggunakan dua hal. Yang pertama adalah menambahkan namanya variabel instrumental dan menggunakan two-stage least square. Jadi ada dua hal yang ditambahkan terkait dengan robustness test ini sendiri. Nah, untuk variabel instrumental, di situ ada ditambahkan terkait dengan PCT-REF dan PCT-X, di mana PCT-REF ini adalah foreign revenue from its foreign subsidiaries, sedangkan untuk PCT-X itu adalah percentage of revenues associated with export from the USA to foreign countries, di mana untuk di situ kan ada dua panel ya, ada panel A dan panel B. Untuk panel A itu di sana menunjukkan bahwa perusahaan dengan persentase pendapatan luar negeri yang lebih tinggi daripada anak perusahaannya yang di luar negeri itu mempunyai kewarganegaraan dewan dan keberagaman latar belakang pendidikan yang lebih tinggi. Sedangkan perusahaan yang persentase ekspor yang lebih tinggi dari AS ke luar negeri ini memiliki kewarganegaraan dewan dan keragaman latar belakang pendidikan yang lebih rendah. Itu untuk panel B, untuk panel A. Sedangkan untuk panel B, di mana pada tabel 8 itu menunjukkan bahwa hasil regresi dari two-stage least square itu sesuai dengan hasil regresi data pada panel pada tabel 5 dan 6. Sehingga bisa disimpulkan di sini bahwa untuk robustness test, tes penguatannya itu sejalan atau menguatkan dari namanya analisis regresi utama. Next. Nah, kita sudah tiba di penghujung babnya, di mana untuk conclusion-nya itu sendiri bahwa penelitian ini itu membuktikan bukti bahwa keragaman kebangsaan atau keragaman kewarganegaraan dari Dewan Direksi dan keragaman latar belakang pendidikan dari Dewan Direksi itu memiliki hubungan positif dengan CSP, terutama di perusahaan Amerika Serikat. Nah, dengan dimasukkannya direktur dengan latar belakang kebangsaan dan pendidikan yang beragam, itu mereka dapat berkontribusi pada tingkat tanggung jawab sosial yang lebih tinggi dalam organisasi. Nah, hal ini tuh menyoroti terhadap pentingnya mempertimbangkan keragaman dewan direksi sebagai faktor strategis yang dalam meningkatkan keterlibatan perusahaan dengan para pemangku kepentingan dan komitmen mereka terhadap kepentingan masyarakat yang lebih luas. Next. Nah, mungkin sekian dari saya. Apabila ada pertanyaan ataupun masukan, bisa teman-teman sampaikan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas presentasinya. Mungkin dari sini nih, teman-teman, apakah ada yang mau ditanyakan untuk presenter kita? Bagaimana, teman-teman? Atau gantian Aura nih yang tanya nih ke teman-teman. Bagaimana, Coba, teman-teman? coba pemanasan saya dulu ya. Izin tanya boleh? Dari Lombok. Boleh ya, Suci? Suara saya terdengar? Terdengar nggak suara saya? Dengar, Dengar Pak. ya. Oke, sip. Coba pemanasan. Tadi ini riset yang menarik ya. Eh, Tadi saya belum melihat mengenai isi konteksnya. Kenapa kok
menempatkan tadi itu national diversity sama educational diversity, ya. Apakah ada latar belakang yang atau filosofi yang mendasari eh, terkait penelitian ini apa kira-kira? Coba dieksplor lagi di artikelnya. Rasanya ada alasan kuat. Kenapa kok dia melihat keragaman kebangsaan? Ya, ada bahwa kalau di dalam dewan itu terdiri dari berbagai macam bangsa kan gitu ya, beragam. Beragam itu tentu tidak condong ke bangsa A gitu ya, atau bangsa Amerika semua, tapi dia itu terwakili di misalnya semakin beragam ya tentu tadi kan pakai ukuran 8 benua ya, 8 area benua gitu. Jadi kalau di dalam dewan itu ada keterwakilan dari 8 benua, itu kan menunjukkan dia lebih beragam, ya kan? Nah, itu pasti ada landasan filosofis. Kenapa kok uh, nationality diversity itu menjadi sesuatu yang akan mempengaruhi sebuah kinerja sosial di perusahaan. Ini kan CSP ya. Dan menariknya CSP-nya juga diukur beberapa cara ya tadi ya. Kayaknya. Ya, silakan mungkin. Iya, mungkin saya izin menjawab sepengetahuan saya setelah membaca paper ini ya Pak. Mungkin kenapa kok yang pada akhirnya dipilih adalah Board National Diversity, kenapa terkait dengan keragaman kewarganegaraan. Nah, mungkin dari kewarganegaraan yang berbeda-beda itu juga akan membuat dewan itu memiliki pola pikir yang berbeda-beda. Selain pola pikir juga ada budaya yang berbeda-beda juga, Pak. Jadi di sana apabila ada beragam kewarganegaraan itu harapannya juga terdapat nilai yang berbeda kan. Nah, dengan adanya nilai yang berbeda itu juga nanti semakin menambah banyak diskusi sehingga terdapat pemecahan masalah terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh Dewan Direksi. Kemudian terkait dengan kenapa kok memilih namanya latar belakang pendidikan dari Dewan, di situ pada penelitian ini itu juga untuk latar belakang pendidikannya itu dibagi lagi, Pak. Jadi selain ada dari bachelor degree, itu juga ada dari master dan advanced degree. Untuk ini mungkin bisa dilibatkan bahwa mungkin untuk para dewan direksi dengan latar belakang pendidikan yang baik, seperti misalnya di Europe atau apa, itu biasanya menghasilkan pemikiran yang lebih baik lagi. Seperti itu, Pak, jika saya eh, ambil dari papernya, gitu, Pak. Ya, keren. Jadi terkait dengan misalnya di Amerika itu orangnya strict to the point, ke kinerja keuangan. Sedangkan di negara Eropa mungkin lebih respect terhadap ini ya terkait dengan isu sosial gitu ya. Negara di Eropa seperti itu, seperti di Prancis, gitu kan, isu sosial buruh itu penting. Di Jerman juga sama. Jadi kalau di Asia juga punya culture yang sangat budaya timur ya, yang dimana dia respectnya juga tinggi. Mungkin kalau misal dalam dewan itu punya perspektif dengan budaya beragam, akhirnya eh, antar dewan akan mempengaruhi, tidak ada yang dominan, sehingga keputusan yang diambil itu mempertimbangkan multi multi ini ya, multi perspektif gitu ya, sehingga keputusan ini juga akan mengarah ke hal yang baik gitu ya, yang kinerja sosialnya tinggi. Lalu di edukasi tadi itu kan sebenarnya bukan tingkat edukasi yang dilihat ya, nampaknya dia berasal dari pendidikan di negara mana, itu nggak sih? Oh, monggo, Jadi Pak, boleh diulang. di yang educational diversity itu bukannya dari dia berasal dari pendidikan di negara mana begitu. Yang kalau pendidikan di negara
Eropa dan negara Amerika kan itu mempengaruhi pola pikir seseorang. Betul ya. Sehingga dengan ini bukan tingkat pendidikan, tapi yang dilihat itu keragaman pendidikan di negara latar belakang pendidikan negara gitu. Betul nggak sih? Ya, itu terus tapi dia melihatnya dari tiga pendekatan kan. Yang pertama keragaman di tingkat pendidikan S1, betul ya? Keragaman di tingkat pendidikan kedua. Iya, per- per- keragaman di pendidikan S3, bukan gitu ya? Seperti itu. Iya betul Pak, tapi untuk yang bachelor degree yang S1 itu ya di DIVBA itu, tapi untuk S2 dan S3 itu jadi satu di situ variabel DIVMA gitu Pak. Ya, ya dari satu. Jadi cuma dua tingkat ya. Satu sama dua dan tiga ya. Gitu ya keragaman. Tapi dari eh, asal universitas negara mana kan gitu ya. Yang betul keragaman itu ya. Jadi fokusnya masih konteksnya adalah dia dia eh, eh, apa ya belajar dari negara mana. Iya. Terus itu menariknya dia coba lihat barbell control. Jadi kamu mention barbell control cukup banyak. Dan kita bisa melihat itu sebagai hal yang penelitian yang kokoh ya. Variabel kontrolnya banyak. Biasanya kalau variabel kontrol banyak juga sulit memperoleh hasil yang baik. Gitu kan. Eh, ini variabel kontrol banyak, hasilnya tetap signifikan. Ya, kan? Nah, artinya ini variabel kontrol ini sebagai dasar untuk melihat penelitian ini kokoh. Gitu ya. Selain banyak juga kita lihat di sini ada variabel kontrol yang HI, Delfinal Index ya. Delfinal Index itu melihat dari tingkat kompetisi di dalam perusahaan. Jadi kalau tingkat kompetisi perusahaan ya itu sangat tinggi ya, itu maka itu akan meningkatkan GSP gitu kan ya, harus index. Nah, ini sebenarnya saya juga ada data mengenai itu. Harvey Index. Saya dulu pergi sama teman-teman data Indonesia. Kita bisa pakai ini. Jadi Harvey Index itu melihat tingkat kompetensi antara perusahaan. Harvey Index tinggi itu menunjukkan bahwa tingkat kompetisinya tinggi. Harvey Index-nya enggak, itu tingkat kompetisinya juga enggak. Tingkat komposisi rendah maknanya adalah adanya monopoli. Ya satu perusahaan aja yang menguasai pasar. Ya, itu juga bisa menjadi. Jadi kita akan mengumpulkan data sebanyak mungkin. Kita akan coba untuk melakukan analisis mana yang kita masuk ke dalam regresi mana yang pas ya. Ya intinya juga konflik-konfliknya signifikan. Ya, kalau konflik-konfliknya banyak dan signifikan, itu penelitiannya itu sangat menarik ya. Ini kokoh gitu ya, secara model. Itu ya, mungkin itu. Ya kita kumpulkan data-data. Semangat teman-teman ya. Ya ini semakin indah kita berdiskusinya. Nanti di beberapa pertemuan kita akan bahas tentang isu-isu yang terbaru untuk kita dalami bersama-sama ya. Jadi tadi mengenai terkait dengan yang saya WA dari tim ya, itu ada yang menginginkan juga, tapi di sekarang baru-baru ini ada istilah STEM. Coba dipelajari STEM itu. Latar belakang STEM itu science, teknologi, engineering, matematik dianggap itu akan meningkatkan kinerja perusahaan. Itu menjadi hal yang menarik untuk saya minta si Krishna untuk dalam itu mencari referensinya. Nanti yang kebaruannya juga ada di situ. Ini di Salma kan sedang intas di ini ya yang proposalnya juga didanai gitu ya. Sekaligus ini menjadi riset riset acuan utama kan yang saya itu untuk dijadikan
terus segera diproses untuk dikerjakan karena kita juga nanti apa dimintai untuk lapor. Oke, semangat ya sama Olin dan semuanya. Keren banget penjelasan sama POP. Menguasai papernya. Terima kasih. Monggo silakan yang lainnya. Terima kasih, Mbak. Baik, terima kasih Pak Sigit. Mungkin untuk teman-teman lainnya apakah ada pertanyaan? Tuh, presensi dari Aura, dari Olin, Magic mungkin? Dari aku Ya, aman, kita nggak ada. oke. Ini Vika, Gina, Cynthia ini jadi satu ya? Ini beneran jadi satu atau gimana? Vika, Gina, Cynthia, mungkin ada pertanyaan? Vika, Gina, Cynthia. Oke, mungkin cukup ya. Kalau gitu bisa kita cukupkan eh meetingnya. Jangan lupa buat ngisi link presensi. Link presensi ini akan menjadi acuan penilaian teman-teman. Jangan lupa dinilai, jangan lupa diisi. Oke, mungkin bisa kalau gitu kita cukupkan eh, presentasi top tier jurnal pada sore hari ini. Mungkin sebelum kita berakhiri bisa on cam dulu ya, kita dokumentasi dulu nih. Yuk, bisa on cam teman-teman. Olin on cam, Magic on cam. Iya, Ucup. Oke. Rika, Gina, Cynthia ini beneran nggak bertiga nih? Wah ini. Oke. Ucup, Tia, Nabila, Azara. Yuk. Ayo Vika, Gina, Cynthia ditunggu. Nabila, Azara. Kalau Sigit kalau misal bisa on cam, silakan Pak. Kalau enggak, nggak apa-apa. Siap, Oh siap. iya, Aman. oke. Lekas Oke, baik. siap. Wah, Oke. tipis itu ya Pak. Iya, tipis. Siap, tapi saya berusaha ngikuti kalian. Ya, tapi keren tuh Salma. Hebat Salma. Ya, saya suka cara dia mengupas papernya. Bisa ditiru yang lainnya ya. Oke. Oke. Dan Ayo, papernya juga ada Pak bagus. Pustel juga ya itu ya, Pak? Oh iya ada itu. Oh, Oh iya. Riki, Riki. Saya lagi teman-teman dosen lagi healing mental health. Oke, kita foto ya teman-teman. Via mungkin bisa snapshot ya, ya. Terima kasih teman-teman yang hadir untuk belajar di hari ini. Ya, Ya. Pimpin Via, silakan dipimpin. Oke, aku hitung ya dalam hitungan ketiga. Satu, dua, tiga. Oke, lagi. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih teman-teman. Kalau gitu bisa kita akhiri webinar pada sore hari ini. Terima kasih Pak Sigit kesempatannya. Terima kasih Aura presensinya. sama-sama Cukup Riki dari dan saya. teman-teman semua. Ya, terima kasih luar Terima biasa kasih. semuanya. Assalamualaikum Belajar warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua.